seperti saya bilang berkali-kali, ini harus beriringan antara hulu dan hilir untuk bisa menyelesaikan dengan cepat persoalan sampah Jakarta. Per 1 Agustus kemarin, pengelolaan sampah di DKI Jakarta katanya akan berubah. Menurut kebijakan yang baru ini, sampah harus langsung dipilah dari sumbernya, dari rumah tangga kita masing-masing, dan Bantar Gebang, tempat yang biasanya selama ini kita buang sampah, secara bertahap hanya akan menerima sampah jenis residu. Hingga 2028 nanti, 100% sampah terkelola dengan baik. Tapi Bro dan Sis, ini bukan cuma soal 1 Agustus saja. Karena kalau Jakarta betul-betul mau jadi global city, dengan warga masyarakat yang terbiasa dengan mengelola sampah, seharusnya budaya pilah-pilih dan berbagai program pengelolaan sampah ini tidak boleh berhenti di 1 Agustus kemarin. Dari hulu ke hilir, semua program pengelolaan sampah harus di-endorse secara konsisten dengan anggaran yang jelas dan program yang tepat guna. Bukan cuma sekedar kampanye musiman menuju 1 Agustus kemarin, biar kita seakan-akan sudah berbuat sesuatu. Untuk menguji ini, PSI DKI Jakarta melakukan survei internal kecil-kecilan ke pengurus internal PSI di 165 RT yang tersebar di seluruh kota di DKI Jakarta. Walaupun ini hanya potret kecil, tapi potret ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Jakarta ternyata belum tersosialisasi dengan baik, dan banyak fasilitas pengolahan sampah di tingkat wilayah yang belum tersedia, ataupun ada karena tidak pernah dikelola dengan baik, maka kondisinya rusak dan tidak bisa digunakan untuk mengolah sampah. Bantuan pemerintah serta sosialisasi dianggap masih kurang, dan banyak RT-RT lainnya di tingkat wilayah di DKI Jakarta yang kemungkinan belum siap atau belum mendapatkan bantuan ataupun asistensi sama sekali. Artinya, masih banyak warga Jakarta yang perlu dibina sampai memilah sampah dan mengelola sampah menjadi sebuah kebiasaan atau way of life. Bukan sekedar kewajiban atau momentum aja menuju 1 Agustus kemarin. Di sisi lain, jangan sampai juga warga yang sudah terbiasa untuk memisahkan sampah organik karena mismanagement atau ketidakserempakan dalam pengelolaan sampah, akhirnya di hilirnya dicampur lagi organik dan anorganik yang sudah dipilah, pada akhirnya nggak ada gunanya. Itu bukan pengelolaan sampah. Itu cuma mindahin masalah sampah dari rumah ke tempat pengolahan. Bro dan Sis, urusan sampah ini urusan budaya. Dan budaya nggak bisa dibentuk hanya dengan instruksi, spanduk-spanduk AI, ataupun sekedar tanggal mulai. Harus ada pembinaan dan sosialisasi yang terus berjalan, sarana prasarana yang memadai, dan juga pengawasan serta insentif maupun disinsentif bagi warga dan PNS DKI Jakarta sebagai pelayan masyarakat yang mengelola urusan sampah ini. Bagi PSI Jakarta, masalah pengolahan sampah ini adalah permasalahan mendasar kebutuhan warga masyarakat DKI Jakarta. Pelayanan publik terkait pengelolaan sampah ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai permasalahan sampah ini hanya jadi urusan sampai 1 Agustus kemarin. Selain menuntut dan mengajarkan warga agar punya budaya yang baru, pemerintah DKI Jakarta juga harus punya keberpihakan dalam hal anggaran dan program agar berjalan dengan konsisten, tepat guna, dan betul-betul melahirkan budaya baru pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Jadi gimana Bro dan Sis? Sudah siap untuk mengolah sampah di DKI Jakarta? Yuk diskusi di kolom komentar. PSI, Partai Super Terbuka.